Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada yang pertama kita tingkatkan kualitas kita, kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar bentuk takwa, yaitu menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat tersebut kita tidak dapat menghitungnya saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Yaitu dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus menambah nikmatnya kepada kita semua. Akan tetapi ketika kita lupa, lalai untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan azab yang pedih. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan, contoh terbaik yang harus kita contoh, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang dan yakni agama Islam. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, salah satu di antara kewajiban yang harus kita lakukan adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya Rasulullah mengatakan celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Maka sahabat bertanya, siapa yang celaka ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu seorang yang mendapati orang tuanya yang telah tua, akan tetapi dia tidak masuk surga. Ia tidak masuk surga karena dia durhaka, bahkan membangkang akan perintah orang tua kita. Oleh karenanya kita diwajibkan untuk berbakti kepadanya, karena ridha daripada orang tua, ridha Allah Subhanahu wa taala berada pada ridha kedua orang tua. Sebagaimana dari Abdullah bin Umar yang berkata, ridha fi ridha walidain wa sutullah fi sutul walidain. Ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada ridha kedua orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada murka kedua orang tua. Jemaah subuh yang berbahagia, dalam hadis ini sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridha terhadap kita hambanya
selagi orang tua kita tidak ridho kepada kita. Maka jangan sampai di antara kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Saya pernah ingat yaitu kisah tentang Alqamah, yang mana beliau Alqamah ini diklaim sebagai orang yang durhaka. Akan tetapi dengan izin Allah, Allah masih diberikan kemudahan di akhir hayatnya untuk melakukan la ilaha illallah. Pada suatu ketika Rasulullah SAW mendengar Alqamah sedang sakit keras, tiba-tiba Rasulullah SAW mengutus 3 seorang sahabat, salah satu di antaranya adalah Bilal bin Rabah, untuk menjenguk Alqamah ini. Seketika sampai di rumahnya, Bilal itu kaget, ternyata Alqamah ini sudah dalam keadaan nazak. Dia sudah syakarat, sudah mau wafat. Akan tetapi Bilal bin Rabah dan para sahabat yang lainnya mencoba untuk mentalkinkan, mengucapkan la ilaha illallah, tetapi Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat tersebut. Maka seraya para sahabat itu melaporkan kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Lantas Rasulullah SAW bertanya, apakah dia mempunyai orang tua? Maka para sahabat menjawab, iya, dia masih mempunyai seorang ibu. Maka seketika itu Rasulullah SAW memerintahkan Bilal dan sahabat yang lainnya untuk menemui sang ibu daripada Alqamah tersebut. Setelah menemui, ia diminta untuk menemui baginda Rasulullah SAW. Dan seketika itu ibu Alqamah menemui baginda Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya, wahai ibu Alqamah, apakah Alqamah ini termasuk orang yang taat beragama? Maka ia mengatakan, iya ya Rasulullah, bahkan dia tidak pernah lupa salat 5 waktu, salat sunnah, bahkan sedekah yang lainnya dia tidak pernah lupa ya baginda Rasul. Lalu mengapa dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah pada saat dia menjelang wafat ini? Saya ingin ya Rasulullah, dia lebih mementingkan istrinya daripada mementingkan aku, kata ibunda Alqamah. Seketika itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada 3 sahabat itu untuk mengumpulkan kayu bakar. Dan seraya bertanya, untuk apa kayu bakar ini ya Rasulullah? Aku akan membakar Alqamah di depanmu. Maka saya mengatakan, aku tidak akan tega melihat anakku dibakar di depanku. Maka mulai saya aku ridho ya Rasul, aku ridho. Maka seketika itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menemui Alqamah kembali. Dan setelah mau nyampe ke dalam rumahnya, dalam kamar daripada Alqamah, Bilal bin Rabah mendengar Alqamah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seketika itu dia wafat. Maka penting sekali para jemaah sekalian ridho daripada kedua orang tua ini, karena ridho kedua orang tua berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kita yang tidak punya orang tua karena wafat? Maka hadiahnya dengan berdoa, mendoakannya, bersedekah atas namanya, karena baginda Rasulullah SAW mengatakan, ketika kita bersedekah atas nama orang tua maka ia akan sampai kepadanya. Ma'asyiral muslimin dimaksud yang dirahmati Allah, karena berbakti kepada orang tua merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhan telah memerintahkan
bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala selalu menggantikan amalan berbakti kepada kedua orang tua ini dengan mentampilkan Allah Subhanahu wa taala. Ia semua menunjukkan agungnya amalan daripada berbakti kepada orang tua tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana." Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Karena berbakti kepada orang tua sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, insyaallah kita dimudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang masuk yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 151, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana." Katakanlah, berilah kebanyakan apa yang telah diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang berbuat bakti kepada orang tua kita, dan juga dalam ayat tersebut disandingkan dengan larangan untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya dosa ketika kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Masyaallah muslimin jemaah salat yang dirahmati Allah. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi ketika berbakti kepada orang tuanya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam, "Wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiya." Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukanlah ia orang-orang sombong lagi durhaka. Yaitu dengan kita berbakti kepada orang tua kita, maka kita tidak dikategorikan termasuk orang yang sombong dan juga tidak dikategorikan sebagai orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Isa alaihi salam, "Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab yaitu Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan memberikan zakat selama aku hidup, berbakti kepada ibuku, dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi gelaka." Masyaallah muslimin yang masuk yang dirahmati Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada orang tua kita. Kita dapat melihat pada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyu? Qala thumma birrul walidain. Qala thumma ayyu? Qala al-jihad fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna wa law tazakku lazadani." Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya, kemudian apa lagi? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Lalu aku mengatakan, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bin Mas'ud mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan hal-hal tadi kepadaku. Seandainya aku bertanya lagi, pasti beliau akan menambah jawabannya. Masyaallah muslimin masuk yang dirahmati Allah. Begitu pentingnya kita berbakti kepada orang tua kita, sehingga merupakan dan menjadikan berbakti kepada orang tua yang termasuk amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita berbakti kepada orang tua kita,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan umur kepada kita. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ay yumadda lahu fi umrihi wa ay yuzad lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah." Siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada orang tua dan sambunglah tali silaturahim dengan kerabat-kerabatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, maka penting sekali di antara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita pernah ingat, mungkin sudah pernah mendengar yaitu kisah tentang Uwais Al-Qarni, yang mana Uwais Al-Qarni merupakan penduduk di bumi tapi tidak terkenal di bumi, akan tetapi terkenal di langit karena baktinya kepada ibunya, yang mana pada saat itu ibunya dah tua dan lumpuh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada saat itu Uwais Al-Qarni hendak menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka ia minta izin dulu kepada ibundanya. Lalu ibundanya mengizinkan, tapi setelah selesai langsung balik, kata ibundanya tersebut. Setelah balik, setelah sampai di Madinah, ternyata dia tidak menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berperang. Lalu Uwais Al-Qarni ini menitipkan salam kepada istri baginda Rasul. Setelah itu langsung pergi pulang. Dan tidak lama kemudian setelah sampai di rumah, dia menemui sang ibunda tercinta. Kemudian sang ibunda tercinta itu mengatakan bahwa ia ingin pergi haji. Dengan keadaannya yang miskin, maka dengan rela hati karena baktinya Uwais Al-Qarni kepada ibundanya, ia menggendong dari Yaman sampai dengan Mekah. Begitu cintanya Uwais Al-Qarni kepada ibundanya, sehingga dia dikenal oleh penduduk langit. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh yang dirahmati Allah, di antara bentuk berbakti kepada orang tua yaitu mentaati perintah keduanya selama bukan dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal itu dalam keadaan kebaikan, maka kita boleh berbakti kepada kedua orang tua kita. Akan tetapi, misalkan orang tua kita menyuruh kita untuk berbuat kejelekan kepada kita, maka jangan sampai kita mematuhi perintahnya, karena akan membuatnya berdosa. Karena dengan demikian, dengan kita, misalkan orang tua kita menyuruh kita untuk berbuat kejelekan, kita tidak melakukannya, maka kita tidak akan mendapatkan dosa. Dan juga la ta'ata fi ma'siyah, innama ta'atu fi ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam melakukan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita harus mendahulukan perintah daripada orang tua kita, daripada perkara yang sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pelajaran mengenai hal ini terdapat pada kisah Juraij yang didoakan jelek oleh ibunya karena lebih mendahulukan salat sunnahnya daripada panggilan ibunya. Dan kisah ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sedangkan jangan sampai menghiasi diri dengan keburukan, akan menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia di hadapan kedua orang tua kita. Di antaranya adalah dengan tidak mengeraskan suara di hadapan mereka. Karena dengan kita mengeraskan suara pada orang tua kita, maka hal tersebut akan membuat hatinya sakit dan akan memberikan atau mendapatkan dosa bagi pelaku ini tersebut ketika kita mengeraskan suara di hadapan kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita harus saling menjalin hubungan di antara kita dengan orang tua kita. Walaupun
di antara kita jauh, misalkan saya dengan orang tua berbeda kota, sehingga dengan demikian setiap hari mungkin kita diperkenankan untuk menelponnya sehingga rasa kangen itu bisa terobati. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, karena berbakti kepada orang tua adalah ibadah dan kita harus sering mendoakan keduanya tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, derajat seorang bisa terangkat setelah ia meninggal dunia. Ia pun bertanya, "Ya Rabb, bagaimana hal ini bisa terjadi?" Maka dijawab, "Anakmu telah memohon ampun untuk dirimu." Maka sebagai anak yang soleh yang berbakti kepada kedua orang tua kita, maka doakanlah ia, doakan kebaikan kepada dia. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, ibu lebih berhak dari anggota keluarga yang lainnya, sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah, man ahabba bi husni sahabati? Qala ummuk." Qala summa man qala ummuk. Qala summa man qala ummuk. Qala summa man qala summa abuka. Seorang pria pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Siapa dari kerabatku yang paling berhak aku berbuat baik?" Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ibumu." Dia berkata lagi, kemudian siapa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ibumu." Dan berkata lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Beliau berkata, "Ibumu." Dia berkata lagi, kemudian siapa? Lalu yang keempat mengatakan, "Bapakmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, dalam hadis ini terdapat dorongan untuk berbuat baik kepada kerabat dan ibu lebih utama dalam hal ini. Kemudian setelah itu adalah ayahnya, kemudian setelah itu adalah anggota kerabat yang lainnya. Para ulama mengatakan bahwa ibu lebih diutamakan karena keletihan yang dia alami, curahan perhatian pada anaknya dan pengabdiannya, terutama lagi ketika dia hamil, melahirkan, proses persalinannya, ketika menyusui, dan juga tatkala mendidik anak-anaknya sampai dewasa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, ketika kita berdurhaka kepada orang tua kita, maka kita akan mendapatkan dosa. Abu Bakar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala anabluukum bi akbaril kaba'ir salatan?" Qala, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Al-isyraku billah wa 'uquq al-walidain wa ijlasa wa kana muttaqian alla wa qulu zur." Ma zala yukarruha hatta qultu laitahu syakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian mau memberitahukan mengenai dosa yang paling besar?" Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Beliau lalu bersabda, "Dosa terbesar adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua kita." Beliau mengucapkan hal ini sambil duduk, sambil meletakkan tangannya. Tiba-tiba beliau mengangkat keduanya dan berkata, dan juga ucapkan sumpah palsu. Beliau mengulang-ulang perkataan itu sampai saya berkata dalam hati, duhai seandainya beliau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Bakar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dhanbin ahadahu ay ya'jal li sahibihi al-ubuh ma'a ma ya'jal lahu min al-baqi' wa qati'ahu rahim." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan melampaui batas kezaliman dan memutus silaturahim dengan orang tua dan kerabat. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hadis sahih. Di antara bentuk durhaka kepada orang tua adalah membuat orang tua menangis, termasuk bentuk daripada durhaka kepada kedua orang tua kita. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, membuat orang tua menangis termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Mujahid mengatakan,
tidak sepantasnya seorang anak menahan tangan kedua orang tuanya yang ingin memukulnya. Begitu juga dia termasuk sikap berbakti adalah seorang anak memandang kedua orang tuanya dengan pandangan yang tajam. Barang siapa yang membuat kedua orang tuanya sedih, berarti dia telah mendurhakai keduanya. Masyaallah muslimin dimaksudkan dalam rahmat Allah. Bayangkan dengan membuat hati orang tua kita sedih, maka dia telah berbuat durhaka kepadanya. Masyaallah muslimin dimaksudkan dalam rahmat Allah. Ka'ab al-Ahbar pernah ditanyakan mengenai perkara yang termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Beliau mengatakan, apabila seorang tua memerintahkanmu dalam suatu perkara selama bukan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun engkau tidak mentaatinya, berarti engkau telah melakukan durhaka kepada kedua orang tuanya. Hati-hatilah dengan doa jelek untuk orang tua kita. Jangan sampai di antara kita mendoakan kejelekan kepada orang tua kita, karena dampaknya akan berakibat kepada kita semua. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu du'ati mustajabun lahunna la syakku fihinna da'watul madlumi wa da'watul musyafiri wa da'watul walidain 'ala walidayha." Ada 3 jenis doa yang mustajab atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilakukan lagi, yaitu doa orang-orang yang dizalimi, doa orang-orang yang kepergian, dan doa kejelekan kedua orang tuanya kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Maka kita sebagai orang tua harus berhati-hati ketika anak kita, misalkan anak kita nakal, jangan sampai kita katakan nakal kamu, jangan sampai seperti itu. Akan tetapi doakanlah dia dalam kebaikan. Sebagaimana contoh yang telah diajarkan oleh Imam besar Masjidil Haram, yaitu Abdurrahman As-Sudais, yaitu ketika masih kecil. Abdurrahman As-Sudais itu merupakan anak yang diserahkan dengan nakal, akan tetapi sang ibu mengatakan, semoga kelak engkau pas dewasa menjadi imam di Haramain, Masjidil Haram. Dan kita lihat sekarang, kita bisa menikmati bacaannya, kita bisa menikmati indahnya suaranya, dan sekarang benar menjadi imam Masjidil Haram. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sekali lagi, jangan sampai di antara kita mendurhakai kedua orang tua kita, karena dengan kita durhaka kepada orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dan pasti akan memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Demikian untuk subuh pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu berbakti kepada orang tua kita. Seperti biasa sebelum diakhiri kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepadanya, kuat iman, dan tidak durhaka kepada orang tua kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwil hisab. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Allahumma ja'alna min ahlil khair wa ahlil ilmi wa ahlil Qur'an fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun